Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Patricia Simatupang dengan NIM 2019 1050 1064 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang digitasi peta. Digitasi itu sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses transaksi data analog ke dalam format digital, di mana objek-objek tertentu yaitu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lainnya sebelumnya dalam format raster pada sebuah citra satelit yang beresolusi tinggi, kemudian dapat diubah ke dalam format vektor melalui proses digitasi. Selanjutnya, metode digitasi. Metode digitasi pada ArcMap itu ada dua, yaitu digitasi yang menggunakan digitizer, yang kedua digitasi on-screen di layar monitor. Digitasi menggunakan digitizer, di mana dalam proses digitasi ini memerlukan sebuah meja untuk mendigitasi atau digitizer. Digitasi yang kedua digitasi on-screen di layar monitor. Digitasi on-screen paling sering dilakukan karena lebih mudah, karena tidak memerlukan tambahan peralatan lain dan lebih mudah untuk dikoreksi bila terjadi kesalahan. Pada ArcMap, proses digitasi menggunakan metode digitasi on-screen di layar monitor, karena lebih memudahkan pembuat peta dalam proses digitasi, dalam proses pengolahan, editing, dan penyimpanan. Pada proses digitasi dapat menggunakan tool streaming untuk mempercepat proses digitasi nantinya. Selanjutnya itu membuat layer atau shape file, yaitu berupa polygon, polyline, dan point. Sebelum melakukan proses digitasi, hal yang paling penting dilakukan yaitu membuat layer atau shape file terlebih dahulu. Layer atau shape file merupakan bentuk data hasil proses digitasi yang berupa polygon, polyline, dan point. Polygon itu sendiri biasanya untuk membuat untuk bangunan, polyline itu untuk jalan, dan point itu untuk lokasi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat shape file. Yang pertama, buat folder pada lokal disk komputer untuk menyimpan lembar kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya, diidentifikasi dulu objek yang akan didigitasi itu nantinya merupakan polygon, polyline, atau point. Setelah objek yang didigitasi sudah tahu menggunakan polygon, point, atau polyline, pada Art Catalog buat save file dengan cara klik Art Catalog, lalu folder connection, cari folder yang akan digunakan. Selanjutnya klik folder tersebut, lalu klik new, lalu klik save file, lalu create new save file. Selanjutnya pada jendela create new save file, pada kolom nama, isi dengan nama jenis objek digitasi sebagai contoh pada latihan, misalnya pada digitasi pemukiman. Terus selanjutnya pada kolom nama, isi dengan nama yang akan digitasi. Selanjutnya pada kolom feature, pilih polygon, point, atau polyline. Selanjutnya pada description, pilih koordinat yang sesuai dengan sesuai daerah yang ingin digitasi. Lalu klik OK. Selanjutnya membuat digitasi, di mana pada tabel of content nama layar sebagai contoh layar pemukiman yang akan digitasi nanti, klik hollow. Lalu hollow ini berfungsi agar proses digitasi nantinya tidak terhalang oleh warna
isi dalam layer tersebut. Selanjutnya, langkahnya itu pertama klik kotak warna nama layernya, lalu pilih hollow, lalu oke. Selanjutnya untuk memulai proses digitasi sebelumnya melakukan aktivasi Tools Editor dengan cara pilih menu editor, lalu klik Start Editing. Yang ketiga, setelah Tools Editor itu sudah aktif, lalu aktifkan juga fitur yang akan didigitasi, yang berupa poligon, garis, ataupun titik. Dengan cara klik Feature, lalu klik nama layer yang akan didigitasi, lalu klik contoh pemukiman, lalu pilih polygon, point, atau polyline. Selanjutnya, untuk memulai digitasi, arahkan mouse pada objek yang akan didigitasi. Selanjutnya, mulai proses mendigitasi. Kemudian klik double klik jika proses digitasi sudah selesai, lalu klik Save Edit. Selanjutnya, apabila proses digitasi sudah selesai, tahap yang dilakukan adalah selanjutnya itu melakukan proses penyimpanan hasil digitasi, di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah klik Tools Editor, lalu pilih Save Edit, lalu untuk menghentikan proses digitasi, klik Stop Editing. Selanjutnya, pada menu bar, klik File, lalu klik Save As, lalu pilih folder tempat yang akan menyimpan hasil proses digitasi tersebut. Selanjutnya, kita akan mulai proses digitasi. Yang pertama, buka ArcMap-nya. Selanjutnya, klik New Maps, lalu klik Blank Map, lalu klik OK. Jika sudah, pada menu Art Catalog, klik folder connection terlebih dahulu untuk mengkoneksikan folder ke dalam Art Catalog. Pilih folder yang akan dikoneksikan, lalu klik OK. Nanti folder yang akan dikoneksikan akan muncul di Art Catalog. Lalu klik kecamatan yang akan didigitasi. Pilih kecamatan, lalu drag ke dalam ArcMap-nya. Selanjutnya, kita aktifkan base map-nya dengan cara klik yang ini, lalu ada tanda panah ke bawah, kita klik Add Base Map. Lalu klik yang Imagery, lalu Add. Selanjutnya dia akan muncul seperti ini. Jika belum muncul, ditunggu sebentar karena membutuhkan koneksi internet untuk memunculkannya. Selanjutnya, pada kecamatan yang akan didigitasi atau daerah yang digitasi, klik warna layernya. Untuk memudahkan melihat isi dan batas administrasinya, klik hollow, lalu klik outline width-nya ini bebas, mau diisi berapa, dan warnanya juga bebas, misal merah, lalu klik OK. Garis merah ini merupakan batas administrasi Kecamatan Jombang. Selanjutnya,
Untuk memulai mendigitasi, pada art katalog, klik selanjutnya tadi pada art katalog, klik file yang tadi dari kecamatan atau daerahnya, lalu klik new, lalu klik new set file. Pada tahap ini kita akan memulai proses mendigitasinya. Lalu klik polygon, polyline, atau point. Misal kita ingin membuat digitasi polygon dulu. Pertama, warna polygon itu untuk bangunan. Misal namanya bangunan. Lalu karena ini untuk polygon, berarti kita klik polygon. Setelah itu, klik edit, klik description ini, editnya, untuk menentukan koordinatnya. Yaitu pertama, projected coordinate system, lalu UTM, WJS 1984, Southern Hemisphere, lalu pilih sesuai daerahnya. Lalu klik OK. Jika seperti ini, kan banyak untuk memudahkan, tinggal dapat melakukan add to favorite. Misalnya ini 49S, klik favorit di sini. Tanda bintang, lalu klik. Lalu dia akan muncul di sini. Di menu favorit, lalu klik OK. Selanjutnya klik OK lagi. Selanjutnya kita mulai editing. Yang pertama klik editor, lalu start editing. Jika menu editor tidak muncul, seperti ini tidak ada, pertama pada menu bar klik kanan, lalu cari editor, lalu klik. Selanjutnya klik start editing. Pada bagian create feature, klik yang ingin digitasi. Karena bangunan persilnya bangunan poligon, yaitu bangunan persil, maka diklik terlebih dahulu, lalu mulai. Kita cari bangunan yang ingin didigitasi. Klik dulu bangunan persilnya setelah tadi di zoom, lalu diklik, klik lagi, dan klik lagi, lalu klik kanan, lalu finish, klik finish sketch. Ini merupakan bangunan yang sudah didigitasi. Misalnya jika ingin merapikan karena berantakan atau tidak sesuai, klik di samping menu editor, klik tanda panah edit tool. Lalu jika sudah diklik, klik bangunan yang ingin edit. Klik kanan, lalu edit vertex. Nah, pada keempat titik ini, pada titik-titik itu disesuaikan untuk merapikan digitasi. Lalu klik Save Edit. Selanjutnya, jika ingin mendigitasi, selanjutnya kita mendigitasi jalan. Yang pertama, ini kita stop editing terlebih dahulu. Dan jangan lupa di save edit dulu sebelum stop editing. Selanjutnya, pada menu Art Catalog, lalu seperti tadi new save file. Selanjutnya kita ingin akan membuat polyline, atau yaitu biasanya polyline itu jalan.
lalu klik jalan, karena jalan itu maka fitur tipenya itu polyline. Selanjutnya pada description, spatial reference-nya untuk koordinatnya disesuaikan, lalu klik OK, terlebih lagi. Klik OK. Selanjutnya, kita start editing seperti tadi, lalu pada create features, klik yang akan didigitasi, lalu cari jalan yang ingin dipolyline-kan atau didigitasikan. Seperti ini. Nah, ini kan kurang terlihat. Pada menu table of content, pada menu jalan, klik garis yang seperti garis ini, lalu kita bisa pilih ketebalannya, misal 2. Lalu kita pilih warna yang ingin dipilih, lalu klik OK. Lalu klik editor, lalu klik editor, save edit, lalu stop editing. Oke, kita akan mulai lagi, mengulang lagi untuk yang polyline. Yang pertama, tadi udah mulai klik start editing, lalu klik pada create fitur, klik yang akan di polyline-kan, lalu diklik jalannya, klik sampai jalan yang dibutuhkan untuk dipolyline-kan. Nah, jika seperti ini sudah, kita bisa klik editor lalu save edit. Nah, jika seperti tadi karena belum muncul, maka akan diulang lagi, klik pada jalan yang diinginkan, lalu klik lagi, lalu klik finish sketch. Ini jangan lupa klik kanan baru klik finish sketch, maka dia akan muncul. Nah, jika seperti ini salah seperti ini, dapat hilangkan dengan CTRL-Z. Nah, seperti ini lagi, CTRL-Z lagi. Atau bisa juga dengan, misal kayak gini tadi, salah, klik edit lalu undo. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa klik editor, save edit, lalu stop editing. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk digitasi pada point. Pada menu katalog seperti tadi, pada menu katalog klik data yang tadi, lalu klik new, lalu klik save file. Karena point, maka misalnya lokasi masjid. Fitur tipenya jangan lupa point, karena untuk menunjukkan sebuah lokasi. Lalu pada spatial reference description-nya itu klik edit, sesuaikan dengan daerahnya, lalu klik OK. Lalu pada selanjutnya klik editor, start editing, pada menu create feature klik masjid, lalu sesuaikan dengan daerahnya, masjid di sini. Nah, langsung klik saja, lalu
jangan lupa finish, lalu jangan lupa untuk save edit. Jadi akan muncul di sini, dan di sini ada masjid, jalan. Pada table of content ada masjid, jalan, bangunan persil yang tadinya sudah di-digit. Jika sudah selesai mendigit, jangan lupa klik save edit untuk memastikan penyimpanan. Selanjutnya klik stop editing. Selanjutnya, pada menu table of content, kita dapat melihat ada apa saja yang sudah kita digitasi, seperti jalan. Kita klik open attribute table, maka di sini kita akan tahu sudah ada berapa. Misalnya masjid, kita open attribute table, kita udah tahu kita tadi baru satu masjid, satu lokasi. Nah, dan misalnya pada lambang untuk simbol-simbolnya kita dapat memilih dengan cara klik yang di bawah save file itu dalam table of content, lalu klik. Di sini kita dapat dapat lingkaran, persegi, atau yang lainnya. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk menyimpan, kita dapat melakukan dengan klik file, lalu save. Jika udah, baru klik pilih mau di folder mana. Jangan lupa untuk mengisi nama filenya, baru kita klik save. Sekian video tentang digitasi peta. Terima kasih.